Ali Akbar. Bang Panji siap membuka Bang Panji di Jayapura. Iya. Kenapa Les? Gue lu makan. Bang. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Seperti biasa kita bahas apa yang terjadi seminggu ke belakang. Kali ini cukup menarik karena perjalanan tour gua di episode ini datang ke sebuah tempat yang menurut gua salah satu tempat paling mengagumkan, magis, yaitu Tanah Papua. Tapi sebelumnya bumper dulu. Oke, jadi seperti biasa, gua mengawali dan mengakhiri minggu dengan urusan tour. Hari Senin, gua balik ke Jakarta dari Denpasar, kemudian beristirahat penuh. Sebenarnya selalu pulang setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sebisa mungkin sedikit mungkin kegiatan, sebisa mungkin tidak perlu keluar-keluar rumah, karena mau menjaga diri supaya nggak terpapar sama banyak orang, karena masih harus jaga kota-kota tour ini bisa terselenggara gitu. Jadi praktis gue cuman istirahat di rumah. Terus ada satu waktu gue pergi ke MD Pictures untuk bikin promo untuk mendarat darurat. Nah, banyak orang bertanya-tanya soal apakah mendarat darurat tuh akan ada tour keliling-keliling dari satu bioskop ke bioskop lain bawa pemain-pemain. Kelihatannya sih udah enggak ya. Sebenarnya ada banyak produser film, bahkan sutradara yang udah nggak percaya metode itu lagi. Udah mah biayanya gede, terus tidak selalu berdampak sama penjualan tiket. Gue udah sering melakukan ini. Biasanya dari film-film kayak Insya Allah Sah 1, Insya Allah Sah 2, gue inget Rudy Habibi, Ayat-Ayat Cinta, Comic 8. Ini adalah film-film yang sering ada road tripnya gitu. Jadi biasanya pemain pergi dari satu kota ke kota lain, kemudian nongol di bioskop kota tersebut, ada meet and greet di lobi bioskopnya. Atau kadang-kadang kita ngasih kejutan kepada orang yang ada di dalam bioskop, terus mereka kaget karena ada kami. Atau sebelumnya dikasih tahu kalau mau ketemu sama pemain, beli penayangan film yang jam segini di bioskop ini, nanti akan ada kejutan dari pemain. Itu sering banget, partikelir juga termasuk. Nah, biasanya meet and greet itu dilakukan biasanya di lobi sebuah mall. Jadi di lobi mallnya itu ada panggung, wah semua orang pada penuh banget di situ. Dateng deh tuh, orang-orang pada ngeliat, wah ada Reza Rahdian, wah ada Chelsea Islan, gitu-gitulah tuh. Kadang-kadang dilakukannya di lobi bioskop. Biasanya ada panggung, ada backdrop, terus bisa foto-foto dan segala macamnya. Kadang mesti ngasih lihat mereka udah beli tiket dan segala macamnya. Tapi kayaknya makin kesini banyak production house, termasuk sutradara, juga mungkin pemainnya, yang ngerasa itu udah nggak efisien. Kalau yang di lobby tuh, yang di lobby di Atrium Mall, itu tidak 100% kemudian jadi dampak ke penjualan tiket, karena mereka datang ke meet and greet di lobby atau atrium mallnya, tapi terus nggak beli tiket di atas. Juga termasuk yang biasanya di lobby mall, mereka ada gitu, pengen ketemu artis tapi nggak beli tiketnya. Pun ketika mereka dipaksa gitu, oh, lu kalau mau foto sama artis ini mesti punya tiket, ngasih lihat tiket. Itu juga ternyata nggak terlalu berdampak, nggak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh biasanya production house untuk bawa pemain-pemain tersebut. Karena biayanya cukup gede, apalagi keluar kota. Misalnya lu bawa gue aja, kita nggak usah ngomongin pemain-pemain lain ya, yang terkenal-terkenal. Kalau lu bawa gue ke sebuah kota, lu tuh mesti bayar, istilahnya apa ya, Radit kalau nggak salah pernah ngomongin tuh. Pokoknya hari itu tuh sebenarnya bisa dipakai untuk si Panji stand up dengan angka sekian gitu ya. Tapi karena Panji lu bawa ke sebuah kota, Batam misalnya, atau Malang misalnya, Panji hari itu jadi nggak bisa stand up tuh.
Nah, lu membayar kerugian atas peluang si Panji bisa dapat job. Dan itu gede. Dan tentu angkanya jadi nggak segitu banget, tapi tetap gede gitu. Jadi lu bayar untuk si Panji seharian lu pakai gitu istilahnya. Dan bayangin kalau pemain-pemain yang terkenal tentu harganya makin mahal. Belum tiket pesawat, belum juga kamar hotel, belum juga makannya mereka. Wah, itu ugal-ugalan deh itu. Jadi banyak PH mulai bertanya-tanya apakah ini efisien. Sementara itu ada banyak film-film kayak gue mau contoh KKN Desa Penari aja. KKN Desa Penari itu nggak ada tuh promo-promo ke TV-TV, promo-promo ke ke kota-kota tertentu gitu ya. Nggak ada, tapi jadi film nomor 1 di Indonesia. Kalau misalkan kayak Ngeri-Ngeri Sedap gitu ya, Ngeri-Ngeri Sedap itu juga relatif nggak ada kecuali di daerah-daerah di Sumatera Utara atau bioskop-bioskop di Sumatera Utara yang wah penontonnya tuh ada terus dan jadi lebih bentuknya ke apresiasi gitu. Tapi secara umum udah pada nggak gitu lagi karena buat mereka biayanya terlalu besar. Jadi gue nggak tahu mendarat darurat akan ada gitunya atau enggak. Tapi setahu gue sih banyak PH udah nggak doyan lagi kayak gitu. Dan kalaupun ada nggak ada guanya karena setelah tur dari Balikpapan besoknya udah terbang ke New York karena anak-anak sekolah tanggal 8 September. Jadi nanti ketika filmnya tayang, mendarat darurat tayang akhirnya guanya nggak di Indonesia, guanya lagi di New York. Hari pertama lu nonton bioskop adalah hari pertama anak-anak gue sekolah. Itu adalah deg-degan juga. Gue sering ditanya sama orang ekspektasi gue. Terus gue nanya maksudnya jumlah penonton, iya. Terus gue bilang sejak Partikelir gue udah gak berani lagi nebak-nebak jumlah penonton. Tapi gue berharap sebanyak yang film itu bisa capai, gue akan seneng sebanyak-banyaknya. Termasuk kalau misalkan pada akhirnya akan jadi tambah banyak ketika jatuh di OTT ya. Akan seneng. Karena gue seneng banget sama project ini. Seneng banget. Dan gue pengen orang ngeliat juga. Dan moga-moga orang bisa mengapresiasi. Coba lu tonton film Mendarat Darurat ya. Dan nanti lu putuskan sendiri apakah lu setuju atau enggak dengan gue. Bahwa Reza mainnya bagus sekali. Gue tahu ada banyak film di mana Reza bermain dengan bagus. Tapi Reza nggak pernah main jadi karakter seperti ini. Jadi lu tonton dia, lihat mukanya. Lihat mukanya, lihat semuanya deh. Bahasa tubuhnya. Di film ini bagus banget. Reza bagus banget, Marissa Anita bagus banget, Luna Maya bagus banget. Kalau Panji, ya kan emang selalu bagus aktor. Aktor papan atas, susah. Tapi bagus banget mereka bertiga, bagus banget. Kalau misalnya mereka nggak dapat nominasi untuk Oscar, kita turun ke jalan di Los Angeles. Demo kita di Los Angeles. Saking bagusnya mereka menurut gue ya. Jadi ya kita lihat aja nanti ketika gala premier tanggal 2. Sebisa mungkin gue akan undang sebanyak mungkin orang yang menurut gue bisa cerita ke orang-orang lain terkait filmnya, apakah mereka suka atau enggak. Nanti dari situ kalau memang filmnya bagus, filmnya akan gerak dengan sendirinya. Kayak Pengabdi Setan 2 juga kayaknya nggak ada tuh keliling-keliling dari bioskop. Gue bisa aja salah ya, tapi kalaupun ada nggak semasif dulu. Kalau dulu tuh selalu ada kayak foto bareng sama penonton di belakang suka kayak gitu kan. Sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu. Nah, di MD kemarin media-media tuh semuanya dikumpulin dalam satu hari. Namanya Content Day. Biasanya sebelum filmnya rilis, pemain-pemain tuh digilir tuh dari satu media ke media lain, ke media lain gitu. Dari ntar naik mobil nih, dijemput, naik mobil dibawa ke media ini. Udah kelar, dipindahin ke media ini, dipindahin ke media ini. Ini bisa berminggu-minggu kayak gitu. Tapi gue bilang, gue lagi nggak pengen terlalu sering keluar rumah. Jadi gue nggak ikut begituan ya, gue bilang gitu. Akhirnya dapat kabar dari MD, semua medianya dibawa ke satu tempat. Nah, jadi di Content Day tersebut ketemu sama wartawan, bikin sejumlah konten untuk sosmed. Ada yang naik nggak ada yang naik di YouTube gue sih, tapi naiknya di sosmednya MD Pictures, ada di YouTube-nya MD Pictures, ada di Instagram-nya, ada di TikTok-nya mereka. Ada beberapa yang di Instagram gue juga. Tapi ya jatuhnya kayak gitu. Nanti kayaknya usaha promo terbesar jatuhnya di gala premier. Oh ya, gue punya 10 undangan. 10 undangan untuk yang mau nonton gala premier Mendarat Darurat. Untuk informasinya,
setelah ini tayang, lo langsung berangkat ke Instagram gue. Gue akan kasih tahu caranya di Instagram gue untuk mendapatkan undangan. Gue lagi, tapi masih belum mikir. Gue ada 10 undangan. Mending 10 orang dapat masing-masing 1 undangan atau 1 orang dapat 2 undangan? Gimana menurut lo? Nanti gue pikirin deh. Abis itu gue tidak hadir di perayaan ulang tahun Berbahaya FC. Berbahaya FC, tim sepak bolanya gue, itu tuh ulang tahun 17 Agustus. Biasanya selalu main, karena selalu libur kan. Tapi kemarin gue mutuskan untuk nggak main karena gue takut kena COVID. Takutnya nggak perlu gue keluar, tiba-tiba gue kena COVID, terus jadi mundur, takut. Akhirnya gue, dan itu gue kecewa, maksudnya bukan kecewa ya, maksudnya gue sedih banget nggak bisa merayakan ulang tahun Berbahaya FC. Gue nggak pernah lolos perayaan ulang tahun Berbahaya FC sejak berapa ya? Tahun 2013 atau 2014 gue lupa. Lebih mundur lagi bahkan. Tapi gue nggak pernah lolos. Cuman gue memikirkan lu penonton stand up gue. Terus ya udah, gue nggak keluar cuma untuk kerja, yaitu untuk Suci. Kemarin gue jadi juri untuk Suci, putaran final Suci episode pertama. Dan selalu senang ya bersama dengan Bang Komeng, Cing Abdel, Radit, juga Selin. Seru gitu, komposisinya menarik. Tapi kelihatannya nggak lama lagi gue bisa ngejuri karena gue mesti balik. Sayang, gue padahal pengen lihat beberapa perjalanan beberapa komika yang ada di Suci gitu. Terutama Bonar, gue juga pengen lihat Bonar bisa jalan seperti apa. Si Bonar ini dapat ultimate ticket. Abis itu pas manggung, harusnya nih pas ini tayangan episode pertama juga udah dapat nilai tertinggi. Ini dia kalau misalkan terus kayak gitu ya, gue tuh justru lebih deg-degan. Karena historisnya kan gitu kan, makin bagus di depan tuh biasanya boncos di belakang. Jadi kita lihat aja perjalanannya seperti apa. Gue tahu si Bonar tuh kerja kerasnya kayak apa. Waktu dia pertama kali datang tuh gue ngelihat dia seperti apa. Jadi gue ya pengen lihat dia pada akhirnya seperti apa. Selesainya di apakah sampai final, apakah juara. Ya, gue pengen lihat juga. Abis itu nggak ada apa-apa yang gue lakuin. Iya bener, nggak ada. Abis itu gue terbang ke Makassar. Ada insiden di Makassar. Gue nimpuk panitia pakai tas. Tapi itu ntar lu tonton aja di serial dokumenternya. Ada serial dokumenter, gue pernah ceritakan. Ada serial dokumenter di mana lu bisa tonton perjalanan gue keliling-keliling Indonesia untuk tur Komodo Menoi ini. Untuk Komodo Menoi World Tour yang keluar negeri itu direncanakan tahun depan. Jadi ditunggu aja. Abis itu manggung di Makassar 2 kali, puas sekali. Show 1 menyenangkan, show 2 menyenangkan. Habis itu kami kelar show tuh jam 00.20, lebih tepatnya selesai foto-foto ya jam 00.20. Nyampe hotel dikasih tahu standby di kamar standby di lobi jam 00.30 karena pesawat kita jam 4. Jadi habis itu belum tidur, langsung ke bandara, naik pesawat, tidur di pesawat, bangun-bangun nyampe Jayapura. Nah, ini adalah kali ketiga gue ke Jayapura. Kali pertamanya itu sekitar tahun 2000, gue mau bilang 2009 mungkin. Sekitar 2009. Dan pengalamannya menyenangkan sekali. Lalu kali keduanya adalah waktu itu untuk acara telco, tapi itu benar-benar cuman datang, manggung, jadi pembicara, tidur, besoknya terbang. Jadi nggak sempat ngapa-ngapain. Dan yang untuk ketiga kalinya kemarin. Selalu seneng gue. Dan gue menyesali gue nggak sempet untuk ke kota-kota lain di saat gue udah ya nggak tahu lagi kapan mau menikmati hal-hal semacam ini ya, keliling-keliling Indonesia. Gue pengen banget ke Wamena, pengen banget ke Timika, pengen banget ke Merauke, ke Raja Ampat. Sayang.
sayang sekali. Sekarang gue mesti ke New York. Tapi ya gitu, manggungnya juga menyenangkan. Gue sempet ragu apakah ini kota begitu uniknya sehingga joke gue nggak gitu masuk. Tapi ternyata pecah-pecah juga, menyenangkan sekali. Walaupun ada ketersinggungan yang terjadi pasca pertunjukan tersebut gara-gara klipnya gue upload ke Instagram dan TikTok, tapi itu cerita untuk kapan-kapan aja. Intinya gue di Jayapura bahagia sekali, makan papeda lagi, seru banget lah, seneng banget gue kesana. Sekali lagi pembahasannya lu bisa cek di serial dokumenternya aja. Nah, berkaitan dengan itu, gue mau ngomong soal sesuatu yang gue sadari belakangan ini, bahwa banyak hal yang saat ini gue lakuin di Indonesia kelihatannya akan gue lakuin untuk terakhir kalinya sampai entah kapan. Kayak contohnya promo film ya. Gue kan sejak tahun berapa ya? Gue pertama kali main film tahun berapa sih? Mungkin tahun 2013. Iya mungkin. Dan dari tahun ke tahun tuh selalu ada aktivitas promo film. Terus kemarin gue promo untuk film mendarat darurat atau bikin konten atau diwawancara media. Terus gue pikir, oh ini kapan lagi gue kayak gini ya? Gue ditanya sama orang, ini lu pindah ke New York gimana nih? Lu gak mau nyutradari lagi? Gue bilang, kalau ada yang nawarin sih gue mau. Karena seperti yang kita semua tahu, saya kan dibayarnya kecil ya di sana ya, di Amerika ya. Saya kan masih butuh duit. Dibayar $15 per manggung, mana cukup. Memang ada tabungan, memang ada AdSense, memang ada penghasilan dari comika.id. Tapi kan enak juga kalau misalkan terus punya penghasilan baru. Nah kalau misalkan memang ada yang mau nawarin gue main film atau menyutradari film dan duitnya cukup layak untuk gue tinggalin anak-anak dan istri selama 20 hari, ya balik gue. Tapi kalau enggak ya enggak. Dan itu berarti masih nggak tahu nih kapan gue bisa promo film atau syuting film. Gue tuh seneng loh aktivitas syuting film. Gue selalu bilang ada yang romantis dari syuting film, dinamikanya, persaudaraannya, kayak kepanitiaan pensi kalau lu pengen ngebayangin, kayak kepanitiaan acara kampus gitu. Persiapan, terus makin deket ke hari H, ya makin intens, makin sering ketemu, sempat gontok-gontokan, terus seneng dan segala macam, terus das hilang aja. Udah, semua pertemuan yang begitu padat tiba-tiba selesai aja. Rasanya kayak gitu tuh. Jadi terus tiba-tiba kangen sama orang-orang di lokasi syuting gitu-gitu. Terus gue juga berpikir soal kapan lagi gue bisa jalan-jalan keliling Indonesia. Karena ya itu kita semua tahu bahwa gue akan pindah ke New York. Tapi makin dekat ke kepindahan gue ke New York, makin terfikir soal hal-hal yang mungkin gak bisa lo lakuin lagi untuk waktu yang sangat lama gitu. Kayak gue beli tiket untuk balik ke New York aja, nggak beli tiket return, rasanya aneh banget. Biasanya kalau misalnya lu beli tiket gitu ya, lu mesti nentuin dulu, lu mau round trip atau enggak, pergi dan pulang atau enggak, dan selalu pergi pulang kan, entah itu sebulan atau 3 minggu, selalu beli tiket untuk berangkat dan tiket untuk pulang. Nah ini yang sekarang nih beli tiket berangkat doang, nggak ada pulangnya. Karena gua nggak balik sampai harusnya manggung di Istora Senayan Jakarta, atau kalau di tengah-tengah akan ada kerjaan-kerjaan lain mungkin, tapi semuanya berangkat ke sana terus nggak balik udah itu aja aneh gitu. Makanya banyak orang pada nanya kenapa tur ini nggak ke Bandung, tur ini nggak ke misalkan Samarinda, tur ini nggak ke Malang. Jawabannya adalah karena gua mau masukin kota-kota yang belum pernah gue samperin di tur. Bandung udah pernah gue samperin. 2019 terakhir gue kesana, Hiduplah Indonesia Maya, stand up. Tour pernah kesana, Ajis, opener gue itu
Ajis apa Ari Kriting ya? Ajis. 2012 Ajis, 2013 Ari Kriting. Terus Malang juga pernah, Samarinda juga pernah, Medan juga pernah, Aceh juga pernah, Palu juga pernah, gue samperin untuk stand up. Yang baru tuh adalah Cilegon tuh baru tuh, Jayapura baru, Banjarmasin baru. Terus udah gitu Batam baru tuh. Itu kota-kota yang baru pertama kali gue datengin untuk tour stand up. Jadi ya gantian sama yang lain. Karena yang lain juga perlu untuk disamperin sebelum Panji pada akhirnya ngilang dan nggak tahu balik sampai kapan. Jadi ya ntar episode minggu depan dan minggu depannya lagi akan jadi episode yang apa istilahnya? Walaupun mungkin nggak kelihatan dan nggak kebahas, jatuhnya menguras emosi. It feels weird leaving your own country for good. Itu aja dari gue, makasih banyak sudah nonton episode ini. Episode depan akan seru karena ada tentunya perjalanan ke kota-kota lain. Di episode berikutnya lo akan ngeliat perjalanan gue ke Batam dan Cilegon, itu seru juga. Plus lo akan lihat para punggawa stand up Indo ke Pengadilan Negeri Jakarta untuk menggugat open mic yang dijadikan merek. Tapi untuk sekarang sekian dulu, terima kasih banyak dan kita ketemu di .id berikutnya. Bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join. Udah.